Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Al Fauzan akan memandu Anda dalam acara Bincang Santuy. Nah, di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman-teman sobat KPI semuanya. Bagaimana suaranya? Oke. Oke, saya ingin pantun lagi. Ya, bubur sumsum dimakan Anya. Assalamualaikum semuanya. Oke, langsung di tengah-tengah kita ada seorang ibu yang murah senyum. Iya, kita lihat senyuman. Senyum begitu manis, yaitu Ibu Nadhirah. Beliau adalah kaprodi dari KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Staimas Wonogiri. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Insyaallah. Belum. Karena seorang perempuan itu kodratnya itu pasti bolong-bolong puasanya Bu. Beda dengan cowok. Nah, saya alhamdulillah itulah keutamaan. Jadi tidak boleh iri dengan antara cowok dan cewek. Itu pasti memiliki pasti memiliki keutamaan tersendiri. Ya, di sini meskipun bicara santuy tapi intinya yang dibahas itu berat, Bu. Itu nanti kedepannya bikin bikin puasanya kita batal bukan, Bu? Kan lapar, Bu. Betul. Oke, kan kalau puasa kan wajibnya lapar. Pasti dalam pembicaraan itu bahas mungkin kita bahas stunting, tapi mungkin kolaknya nanti sudah jam berapa, es tehnya itu nanti mencarat tidak seperti itu. Oke, mungkin bisa diperkenalkan Ibu selaku kaprodi, mungkin selain kaprodi dalam akademisi itu dalam penurunan stunting, kan penurunan stunting Bu ya. Mungkin apa peran Ibu dalam penurunan stunting seperti itu? Baik, terima kasih Mas Alfian. Selamat bergabung teman-teman KPI, sahabat KPI di studio. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di sini hadir calon-calon ibu dan calon-calon bapak ya. Jadi ke depan insya Allah sahabat-sahabat semua akan menjadi bapak dan ibu. Nah, memang saat ini kita menghadapi masalah yang cukup perlu dipecahkan bersama ya tentang stunting. Apa sih itu stunting? Jadi kalau kita nanti menengok di laman Kementerian Kesehatan, teman-teman akan menemukan bahwasanya stunting itu gagal tumbuh pada balita. Bisa disebabkan karena gizi buruk atau kurang gizi, kemudian terpapar virus, kemudian dia pola stimulannya kurang, pola asuhnya kurang. Jadi bukan murni hanya ketika awal saja, tapi dalam pengasuhannya juga stimulasinya kurang, stimulannya kurang. Kemudian kalau di masyarakat stunting itu lebih dikenal, jadi biasanya gini, misalnya nih anak kelas 1 SD misalnya. Dalam satu kelas ada 15 orang. Yang satu tubuhnya pendek banget, tapi dia dalam berpikir itu juga mengalami keterlambatan. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab stunting. Jadi dia gagal tumbuh. Tapi kalau kemudian pendek, tapi kemudian cerdas, pintar, itu bukan stunting ya. Contohnya siapa? Bapak Presiden kita pernah ya, Bapak B.J. Habibie. Beliau itu juga nggak posturnya imut ya, posturnya bukan yang tinggi-tinggi amat, tapi beliau sangat pintar. Jadi bukan berarti kemudian yang pendek-pendek kemudian stunting semua, enggak ya. Tapi ketika dia gagal tumbuh, dia tubuhnya kurang maksimal dan perkembangan otaknya juga kurang maksimal. Jadi dia mengalami keterlambatan. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau pendek itu belum tentu stunting, kalau stunting pasti itu pendek gitu nggih. Oh iya. Tubuhnya kurang maksimal. Terus kemudian kenapa sih tadi bagaimana sih peran akademisi? Ya, jadi selama ini kita dari akademisi Staimas berapa langkah yang sudah kita lakukan di antaranya ketika kegiatan kuliah pengabdian masyarakat. Ya, baik kalau kuliah pengabdian masyarakat itu kepada mahasiswa ya, mahasiswa yang KKM atau sekarang istilahnya KPM, ada istilah KPM, ada istilah KKM, intinya sama. Ketika di lapangan mereka memiliki program kerjanya apa di antaranya itu. Tadi kita mendukung bagaimana peran pemerintah Kabupaten Wonogiri. Misalnya salah satu pesan yang disampaikan kepada kami dari Papeda itu yaitu mencegah stunting. Jadi kita mengedukasi masyarakat bagaimana mencegah stunting. Terus bagaimana kita di sana? Kita menggandeng pihak-pihak terkait, misalnya dinas kesehatan,
Di situ ada dari puskesmas, kemudian ada tim penggerak PKK. Kita melibatkan mereka, kemudian kita melibatkan komunitas juga. Di sini ada komunitas pemukul integrasi, kita gandeng juga. Bagaimana kita bersinergi mencegah stunting itu? Karena jika tidak dicegah, nanti tahun 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi. Teman-teman tahu, sahabat KPI tahu apa itu bonus demografi? Ya. Oke, jadi begini. Nanti pada tahun 2045 usia produktif antara 15 sampai 64 tahun di Indonesia jumlahnya itu lebih banyak. Jadi jumlah usia produktifnya lebih banyak daripada non produktif yang 65 tahun ke atas. Nah, harapan kita pada tahun itu jumlah yang berkualitas itu banyak. Tapi kalau misalnya jumlah saat itu stuntingnya yang banyak, kalau belum dalik ya, kan jadi bukan membawa berkah, tapi membawa musibah. Seharusnya menjadi bonus demografi yang bagus, berkualitas, tapi ternyata kok malah tidak berkualitas. Nah ini tugas kita bersama, apalagi kita sebagai akademisi misalnya ya, dari orang-orang terdekat lah kepada orang-orang terdekat. Di Steinhoff juga sudah pernah mengadakan pelatihan untuk para penyuluh agama Islam. Jadi kita menggandeng Kemenak. Sahabat Steinhoff mungkin pernah lihat ya, di aula itu ada pelatihan video, konten video bagi para penyuluh. Karena apa? Kita mengajak mereka itu juga ujung tombak di lapangan. Bagaimana nanti mereka memberikan informasi tentang pencegahan stunting. Seperti itu. Oh, berarti sudah diambil kesimpulan dalam penanganan stunting itu harus ada kerukunan, kekompakan ya dalam penanganannya. Tidak hanya mungkin ditangani Bapeda atau dinas kesehatan atau pemerintah daerah, atau mungkin dalam proses stunting itu kalau turun pasti yang disalahkan pemerintah seperti itu. Berarti harus ada berkesinambungan, gitu, seperti itu. Baik, jadi memang perlu sinergi. Nah, kita memang perlu kerja bareng, bekerja sama gitu ya. Ketika menurunkan stunting nggak bisa kemudian sepihak-sepihak saja. Jadi, nah ini misalnya nih teman-teman sahabat KPI dimanapun berada ya. Misalnya ketika mau bergerak di masyarakat, minimal mengingatkan orang-orang terdekat. Misalnya di rumah nih, di rumah ada saudara yang sedang hamil atau mau jadi pengantin, calon pengantin ya, calon pengantin. Nah, bagaimana kemudian mempersiapkan sebagai ibu atau pasangan yang berkualitas. Jadi misalnya aktif belajar, mau belajar. Sahabat KPI jangan hanya terpaku dengan misalnya, oh tetangga saya nggak apa-apa kok, nggak dikasih ASI, salah satunya kan emang itu ya ASI ya. Jadi bagaimana kemudian nih calon-calon ibu nih, ya ada berapa nih calon-calon ibu di sini ya, kemudian calon bapak juga harus mendukung nih. Calon ibu itu memang kalau di Islam itu diperintahkan untuk menyusui sampai 2 tahun penuh. Nanti teman-teman bisa dilihat di surat Al-Baqarah ya. Bahwasanya diperintahkan kita itu memang untuk memberikan ASI secara penuh 2 tahun jika ingin menyempurnakan siswanya. Nah, itu kan seorang calon ibu itu kan harus siap ya merawat anaknya itu dengan ASI eksklusif Bu ya, supaya tidak terjadi stunting. Nah, itu seumpama kan ada ibu itu terjadi atau mungkin ya nauzubillah min dzalik, dia mungkin ASINya kurang lancar atau mungkin ASINya itu tidak begitu deras lah ibaratnya seperti itu. Itu apakah ada usaha dari akademisi supaya adik bayi itu tidak terjadi stunting? Gini, sebenarnya yang paling penting itu edukasi ya, edukasi kepada masyarakat, bagaimana kemudian sadar, oh iya, itu hak bayi, itu hak bayi. Kemudian mungkin sahabat-sahabat KPI bertanya, dulu itu Rasulullah ada ibu susu, ya, ada Thuwaibah dan ada kemudian Ibu Sya'biyah, dan sebenarnya ada dari Bani Sa'ad juga, cuman tidak disebutkan namanya. Nah, kemudian kok ibunda Rasul kok nggak menyusui sendiri? Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya ibunda Rasul sebenarnya menyusui 7 hari, kemudian dilanjutkan kepada, jadi tradisi di Arab dulu ada kayak pasar ASI, pasar susu itu. Orang-orang yang dari desa kemudian menawarkan ASINya, kemudian anak-anak itu, kemudian bayi-bayi itu dibawa ke rumah-rumah mereka karena dianggap bahwasanya di daerah-daerah itu, di daerah-daerah pedesaan udara lebih segar, lebih sehat seperti itu. Jadi waktu itu masih tradisi, tapi kemudian, nah
ketika tadi Mas Alfian bilang, kalau misalnya si ibu itu tidak bisa keluar asinya, bagaimana? Nah, memang salah satunya adalah berusaha dulu, memanage dulu. Itu salah satunya dukungan ketika sebelum melahirkan ya, sebelum melahirkan sudah persiapan bagaimana makanan bergizi, kemudian ada disuruh untuk minum tablet tambah darah, TTD. ya, TTD itu. Karena apa? Anemia juga kan mengakibatkan pengaruh yang besar untuk ibu yang menyusui. Jadi ketika nanti calon ibu itu mau melahirkan, komunikasi dengan bidannya atau dengan dokternya, bahwasanya nanti saya pengen bisa ASI eksklusif nih, bagaimana caranya? Biasanya di kelas-kelas ibu hamil itu disampaikan. Nah itu nanti tinggal bagaimana si ibu itu, kesadaran ibu itu mau enggak. Jadi ketika sudah mau, ya butuh dukungan dong dari orang-orang sekitarnya, itu dari suami ya tadi, misalnya dari suami dan kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada. Bagaimana kemudian ASI itu bisa, nah itu tadi ada IMD namanya, inisiasi menyusui dini. Jadi ketika bayi baru lahir, kemudian bayinya ditaruh di antara dada dan perut, nah dari situ nanti si bayi itu akan bergerak mencari puting ibunya. Jadi seperti itu. Nah itu kelihatannya sepele, tapi kalau nggak diniatkan bisa gagal di situ. Nah ketika jadi kok berarti kok bicaranya tentang ASI kok bisa tahu gitu Iya, bisa tahu Bu. Ini maaf sebelumnya Bu, saya kan cowok Bu, kok bahas ASI nggak apa-apa nih Bu? apa Oh Bu ya. itu hal ilmu ya, jadi Hal ilmu. karena apa keberhasilan menyusui itu, nah apa para calon bapak ya, jadi dulu itu zaman saya wartawan dulu pernah ikut namanya field trip, jadi di UNICEF mengadakan field trip di Klaten, saya ikut itu tentang IMD dan ASI eksklusif. Jadi bagaimana punya inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif dan dilanjutkan dengan MPASI, makanan pendamping ASI, kalau ASI-nya bagaimana. Dan dulu saya di Sleman juga pernah ikut Sleman Peduli ASI. Jadi apa ya, kita perlunya bergabung dengan komunitas-komunitas yang istilahnya sejalan dengan dunia kita. Ya cukup menarik perbincangan kita. Ya untuk lebih menarik lagi, ya kita akan melanjutkan. Tapi sebelumnya kita akan melihat pesan-pesan berikut ini. Ya, selamat datang kembali Sobat KPI. Tadi dijelaskan begitu besarnya peran ASI dalam penurunan percepatan penurunan stunting, terutama khususnya di Kabupaten Wonogiri. Ya, Ibu mungkin bisa dijelaskan secara singkat mungkin penyebab stunting itu apa saja? Atau mungkin tadi dijelaskan salah satu yang saya tahu itu kan mbak-mbak itu kan sulit sekali untuk minum PTD, katanya minum tablet awalnya itu mual. Kok tahu Mas? Yo, ngerti dulu. Iya Mbak, apa seperti itu Bu? Mungkin saya lihat. Baik, memang kemarin pas dari Staimas mengikuti rembuk stunting di Pemkab ya, karena kita hadir di sana. Bahwasanya bagaimana sih supaya tablet tambah darah itu kemudian diberikan rasa yang nggak enak gitu. Misalnya kemarin ada usulan stroberi apa anggur apa gitu ya. Jadi teman-teman remaja putri itu ya, sahabat KPI, ketika hamil perempuan itu memang membutuhkan asupan tambah darah, kemudian disupport dengan tablet tambah darah. Jadi ada penanganannya dengan A, B, C, D, E. Ya. Jadi dalam tablet tambah darah tidak hanya satu tablet aja Bu? Ya itu nanti kalau ibu hamil ada sendiri, aturan sendiri, dan remaja juga ada sendiri gitu. Jadi memang mereka punya ketentuan. Nanti dokter akan lebih paham tentang itu. Kalau misalnya sudah enggak istilahnya dia enggak anemia, masa masih mau dikasih tablet tambah darah. Nanti dokter akan lebih tahu, atau tenaga medis akan lebih tahu, bidan akan lebih tahu untuk tablet tambah darah itu. Nah, tadi asupan tablet tambah darah, terus kemudian bumil itu menjaga asupan gizinya, ya. Jangan sampai kemudian bumil merokok, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, itu nanti akan berpengaruh kepada janinnya seperti itu. Nah, emang edukasi itu seperti itu perlu disampaikan di masyarakat. Kemarin memang saya sampaikan di Pemkab pas rembuk stunting bahwasanya
biasanya ya, ini biasanya kegagalan ibu menyusui itu pada dua hal, Mas. Ketika habis melahirkan dan ketika mulai masuk kerja. Jadi ketika misalnya nih, sahabat KPI di sini kerja ya, masa cuti udah habis. Nah itu biasanya belum punya stok ASI perah, kemudian sudah mulai kerja. Nah itu emang perlu neneknya paham tentang ASI eksklusif, suaminya paham tentang ASI eksklusif dan seterusnya seperti itu. Ya, baik. Ya, mungkin ada teman-teman kita, Bu, yang melihat, wah tadi penjelasan Ibu panjang lebar, itu menarik sekali pembahasannya, sampai mungkin 1 jam tidak terasa. Mungkin ada yang gatel loh ingin bertanya, aku ingin tanya. Mungkin saya buka pertanyaannya untuk 3 penanya. Ya, kami persilakan. Ya, Mbaknya mungkin bisa disebutkan nama dan dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Handayani dari program studi KPI. Di sini saya ingin bertanya, Bu, sebagai anak muda ya, apalagi kita belum menikah. Ketika kita mendapatkan informasi tentang bagaimana kecepatan penurunan stunting ini, kemudian selain untuk kita sendiri, pastinya ketika kita terjun di lapangan, apalagi pas AKN tadi disebutkan bahwa kita juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ketika kita mengedukasi masyarakat itu sendiri dan dilihat kita ini masih bocah lah istilahnya, belum menikah apalagi, itu kadang-kadang sudah mungkin ada yang menyepelekan atau bahkan alah ciliknya lebih awkward gitu ya. Nah, bagaimana cara menghadapi pendapat itu, Bu, dari masyarakat? Kemudian apa yang mungkin apakah ada kiat-kiat supaya suara kita, apa yang kita tahu dapat didengar oleh masyarakat, kemudian dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan dijawab atau menunggu penanya? Langsung aja nggak apa-apa, biar nggak lupa. Baik, terima kasih. Nah, tadi saya sampaikan Mbak, terima kasih Mbak Siwi, pertanyaannya bagus. Jadi gini, ketika di lapangan, ketika kita KKR atau KPM ya istilahnya itu, kita memang perlu menggandeng. Nah, makanya tadi kita perlu bersinergi dengan banyak pihak. Kita bisa ngadain dinkes ya, di situ ya dinas kesehatan, kemudian kita bisa kalau di wilayah ada puskesmas ya. Kemudian kita ngajak tim penggerak PKK, kader-kader PKK. Kemudian ada di sini di Wonogiri ada komunitas, misalnya komunitas Wonogiri Peduli ASI, misalnya seperti itu, kita gandeng. Karena mungkin, wah kamu tuh ngomong apa, kamu aja belum lakoni kok kamu bisa bilang seperti itu. Nah, itu caranya seperti itu. Kita gandeng mereka yang kompeten di situ. Mereka punya apa? Memang bidangnya untuk berbicara seperti itu. Bisa ada bidang ya atau konselor. Bisa kita menghadirkan konselor ASI seperti itu. Jadi kalau memang kita bergerak sendiri, mungkin orang akan memandang sebelah mata. Nah, makanya perlu kita bersinergi seperti itu. Terus bagaimana ketika kemudian implementasinya ya, maksudnya kita kemudian dipandang sebelah mata itu, dan kita berusaha menjadi tadi itu menggandeng pihak terkait. Nah, sekarang kan zamannya IG ya, ada medsos banyak ya, ada IG, Facebook, ada Twitter dan lain sebagainya. Manfaatkan itu, teman-teman bisa lah bikin misalnya apa flyer atau bikin apa misalnya hanya tulisan cegah stunting itu penting. Ngapain sih Siwi itu bikin tulisan kayak gitu? Nah misalnya seperti itu ya. Tapi kan memang kalau ketika KKN memang tentu perlu ya. Jadi itu edukasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena kadang gini, masyarakat itu udah merasa, wah anak saya itu dulu aja nggak apa-apa, nggak kayak gini. Itu kadang, nah itu budaya di masyarakat yang perlu diubah. Udah nggak apa-apa, anaknya dikasih teh aja, kan kasihan, nanti asupan gizinya nggak maksimal gitu. Misalnya harus dikasih teh atau mungkin tajam, Bu. Jadi ketika makanan kan ASI itu makanan terbaik untuk bayi dan balita ya, maksudnya untuk yang sampai 2 tahun full ya. Jadi itu ASI terbaik. Nah setelah ASI ada namanya makanan pendamping ASI, MPASI. Nah MPASI itu kemudian ya kita memang perlu kan berbahan lokal, tidak harus mahal mas. Namanya MPASI itu bisa berbahan lokal, jadi tidak harus yang mahal-mahal. Walu kuning itu juga bisa, alpukat. Di sini kayaknya banyak alpukat deh. Jadi sebenarnya banyak itu yang harus yang mahal-mahal. Itu tadi kan ya nabati, Bu. Kalau mungkin
yang penunjang supaya tidak terjadi stunting, mungkin dari protein hewani itu apa ada Bu? Yang murah? Biasanya kan daging sapi, wah mahal. Ini apalagi bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Nah, mungkin Bisa diganti lele misalnya lah yang harganya lebih ini, misalnya mau kan biasanya yang di kampung-kampung itu punya ayam kampung itu malah lebih sehat, lebih bergizi. Ayam kampung tidak harus daging sapi, tidak harus daging kambing, maksudnya yang tidak harus daging-daging yang mahal-mahal ya. Bisa kemudian ada kan protein, bisa protein nabati ya, dari tempe bisa, misalnya yang hewaninya misalnya dari ikan, kan kayaknya banyak ikan di sini di Wonogiri itu banyak ikan ya, bisa ikan lele, ikan nila dan lain sebagainya. Begitu Mbak Siwi. ya, bagaimana Mbak Siwi? Sudah paham? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, tadi dijelaskan ya, kami mengutip sedikit dari Ibu Nadila ya. Kita dalam edukasi kepada masyarakat tidak hanya sendiri, harus ada koordinasi dengan baik dengan beberapa instansi yang terkait supaya mereka itu yakin, oh ternyata stunting itu begitu penting dalam penanganannya, supaya dalam generasi mendatang memiliki generasi yang unggul, generasi yang sangat baik. Nah, seperti itu. Oke, menginjak pertanyaan yang selanjutnya, kami persilakan. Ya, mungkin bisa disebutkan nama dan dari mana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Dida Marwati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Saya ingin bertanya Bu, bahwa Ibu tadi kan sudah menjelaskan upaya-upaya pencegahan dari stunting. Kemudian pertanyaan saya Bu, jika dijumpai anak itu sudah dinyatakan stunting, jadi anaknya sudah dinyatakan stunting, lalu bagaimana cara yang kita lakukan Bu? Cara yang kita lakukan bahwa ketika menjumpai anak itu sudah dinyatakan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena keterbatasan kita ya, mahasiswa ES mungkin ya, saya nggak bisa Bu kalau harus mengobati stunting atau ini sudah terjadi. Nah, teman-teman boleh dong melapor misalnya ke kader PKK terdekat. Ya, mungkin ke Pak RT, Pak RW. Pak, Bu, itu loh tetangga saya kok kayaknya stunting ya. Nah, atau bidan, atau kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis itu disampaikan. Karena mungkin karena kalau keterbatasan kita ya, kita masih mahasiswa, terus tidak ada linearitas dengan kesehatan. Nah, karena melihat ciri-cirinya kok anak itu kok ya telat dalam ngomong atau kemudian usianya segitu kok masih kecil banget gitu ya. Terus kemudian ada gejala-gejala seperti itu, sampaikan aja nggak apa-apa. Tadi ke kader PKK, ke Pak RT RW, kemudian ke bidan, kalau ada bidan ya biasanya kan ada bidan desa ya, bisa sampaikan, komunikasikan baik-baik. Jangan jangan dimusuhi ya Pak, maksudnya jangan dijauhi mereka itu yang stunting itu. Jadi butuh kepedulian kita. Kita peduli dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Bagaimana sih dia? Kan jadi ada karena faktor ekonomi, faktor budaya, karena tadi stimulannya kurang. Misalnya anak dibiarkan saja nonton TV atau main gadget tanpa diajak ngomong. Ini dia akan keterlambatan, dia ada pola asuh ya. Tidak hanya asik toh, tapi ketika kemudian berkembang pada pola asuh, kemudian mengasuhnya udah dibiarin aja nonton TV, pegang HP, nggak diajak ngomong, orang tuh akan mengalami keterlambatan juga dalam berbicara atau berpikir, karena dia nggak distimulasi gitu, nggak ada stimulan ya. Maksudnya kan anak-anak biasanya ini ngapain saya seperti itu ya, tapi dia hanya dibiarkan saja nonton TV. TV kan menarik ya bagi anak-anak, tapi ketika dia nggak diajak ngomong, nggak diajak ngobrol atau nggak diajak beraktivitas, itu akan bisa membuat kemudian menghambat pertumbuhan kembangnya. Jangan gini. Kadang itu para ibu ya, calon-calon ibu itu galau ketika misalnya anaknya dibanding-bandingkan. Nah, kalau sudah dibanding-bandingkan, yang penting anak itu tetap sehat, makan, bergeraknya tetap bagus gitu ya. Itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya galau, ya udah tanya bidan desanya, tanya tenaga medis terdekat. Jadi jangan kemudian kok anakku kecil ya, dan mungkin aja dia geraknya banyak, makannya banyak, bergizi, tapi geraknya banyak sekali gitu. Nah itu seperti itu. Jadi lihat aja dia perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya kok sudah umur segini misalnya 5 tahun kok nggak bisa ngomong-ngomong ya, bilang aja kalau misalnya tenaga medis terdekat. Karena keterbatasan kita misalnya Mbak Lida itu misalnya Mbak Lida dari ekonomi syariah,
saya nggak tahu apa-apa nih Bu tentang stunting, ya udah laporkan saja. Kan ada TNPS juga ya, dan percepatan penanganan stunting. Itu Mbak Lida. Ya, satu lagi pertanyaan. Ya, bisa dijelaskan atau nama dan dari mana? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hana Eka dari Prodi KPI. Saya izin mau bertanya Bu. Sedikit ada cerita, saya kan punya teman saya masih sangat muda, sedangkan stunting itu adalah salah satunya dampak negatif gara-gara muda. Saat itu saya sudah membicarakan tentang stunting itu kepada teman saya, yaitu nikah muda, dan salah satu faktornya yaitu faktor negatifnya adalah nikah muda itu. Saya berbicara jika itu bisa menyebabkan stunting, tapi jawaban dia, saya takut kalau dia itu jadi perawan tua. Ya, gitu. Dan saya bertanya di sini, pertanyaan saya adalah bagaimana saya sebagai akademisi agar mengubah pandangan perempuan muda bahwa masih ada kegiatan positif yang dilakukan hingga saatnya tiba tepat untuk menikah. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hana. Tadi dijelaskan salah satu penyebab itu pernikahan dini atau pernikahan anak usia dini, atau bahasa kerennya anak punya anak. Ya, itu yang paling viral di Wonogiri. Ya, dari Wonogiri. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Hana. Anak punya anak, kasihan ya. Nah, jadi begini teman-teman, sahabat KPI dimanapun berada, bahwasanya begini. Ketika mau menikah itu sebenarnya ya idealnya itu perlu dipertimbangkan matang-matang. Jadi kalau misalnya tadi anak punya anak, coba masih anak, usia anak, menikah, punya anak, dia belum siap baik secara fisiknya maupun psikologisnya. Dia masih suka asik main, dia masih suka asik apa ya istilahnya, dia belum banyak belajar. Ibu-ibu itu, calon ibu itu perlu belajar, ya. Perlu belajar. Jadi mungkin dulu, kalau sekarang kan asik eksklusif 6 bulan Mas. Dulu itu sebelum 6 bulan itu 4 bulan. Eksklusif ya, tok ya, asik tok itu dulu hanya 4 bulan, kemudian berkembang ternyata 6 bulan. Jadi apa? Ilmu itu berkembang teman-teman. Sahabat KPI perlu tahu itu bahwasanya, oh saya harus belajar. Karena apa? Kalau bisa kita itu mau apa-apa punya ilmunya ya, maksudnya kelihatannya sepele, hanya menyusui, hanya merawat anak. Tapi ketika tadi anak punya anak, dia pengen main, biasanya jam-jamnya misalnya dia main, kemudian dia sudah apa ya mohon maaf, harus menyusui, harus mengasuh, padahal dia belum siap, fisiknya sih belum siap misalnya. Saya mau prihatin sekali ya, kadang ada beberapa yang masih pasangan usia sangat muda sekali, naik motor udah punya Allah, kasihan sekali ya, maksudnya itu sebenarnya masih punya potensi untuk lebih berkembang. Nah itu tugas kita bersama, bagaimana pernikahan dini atau tadi pernikahan anak ya, pernikahan anak supaya dicegah. Untuk apa? Ya untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan sampai kemudian punya anak hanya asal punya anak. Ya, emang tadi ya budaya di masyarakat itu tadi bahannya memang betul bahannya. Kadang orang belum bisa menerima apa yang kita sampaikan karena menganggapnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Misalnya seperti itu. Kamu aja belum pernah nikah, misalnya seperti itu. Misalnya takut karena perawan tua. Nggak usah takut perawan tua lah. Nanti kalau sudah saatnya Allah berkehendak sudah, kun fayakun ya sudah, nanti ketemu dengan jodohnya masing-masing gitu. Jadi memang tugas kita bersama ya, bagaimana kita berjalan beriringan bekerjasama untuk mengedukasi masyarakat. Nikah itu tidak harus usia anak-anak gitu loh, maksudnya yang pernikahan dini tolonglah dicegah. Jadi sebisa mungkin teman-teman sudah matang baik secara ilmunya, tadi belajar. Ketika kemudian bahannya dibilangin takut ada orang gitu ya, udahlah itu tuh soal rezeki jodoh mau kan udah misteri ilahi ya, sudah kuasa Allah. Nah sebisa mungkin ya mulai dari diri kita, kita berusaha supaya kita meningkatkan kemampuan kita belajar bagaimana kita berkontribusi nyata, tidak hanya ngomong tapi kita berkontribusi nyata bagaimana kita benar-benar ikut ini mencegah stunting, mencegah pernikahan dini seperti itu. Ya, baik.
terima kasih atas pertanyaannya Mbak Hana. Subhanallah. Pertanyaannya sangat menarik sekali tadi. Itu tentang pernikahan dini. Oke, teman-teman semuanya, sahabat KPI, untuk melanjutkan acara yang sangat menarik ini, terlebih dahulu ya kita akan melihat pesan-pesan berikut ini. Ya, Sobat Semas, pada kesempatan kali ini mungkin dari awal sampai akhir itu tadi banyak dijelaskan bagaimana penurunan stunting, apa saja penyebabnya, dan mungkin kedepannya itu mungkin harapannya apa Bu untuk stunting agar di Wonogiri ini benar-benar kan target nasional 2024 kan 14%, sedangkan di Wonogiri adalah 0%. Itu mungkin untuk mendapatkan target seperti itu kan tidak mudah. Mungkin pesan atau mungkin sebagai closing statement untuk acara pada siang hari ini. Baik, memang tadi itu ya, kita perlu bekerja sama, bersinergi. Kalau di Wonogiri itu goalnya uji sesarangan gitu ya, membangun Wonogiri. Nah, membangunnya dari SDM ini. Nah, bagaimana kemudian semua pihak punya peran nyata di situ. Misalnya di masyarakat, kalau kita akademisi, kita akademisi bagaimana kita di masyarakat, kemudian dalam kegiatan pengabdian masyarakat kita punya kontribusi nyata, mengedukasi, ikut mencegah, jangan ikut nambah-nambah ya, ikut mencegah. Nah, tadi misalnya untuk pencegahan pernikahan dini, kemudian untuk membekali calon pengantin ya, jadi misalnya dari mahasiswa di sini ada yang penyuluh, bagaimana penyuluh kemudian memaksimalkan itu, menyampaikan. Misalnya di sini ada khotib, bagaimana khotib itu menyampaikan bahwasanya perintah menyusui itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Ya itu sebenarnya isi khotbah nggak apa-apa itu. Jadi semua mengambil peran. Kalau memang benar-benar stunting diturunkan, pengen turun stunting, memang menurunkan stunting itu penting ya, mencegah stunting itu penting dan itu memang perlu kontribusinya ke kita. Jadi baik teman-teman mahasiswa, sahabat KPI, sahabat Staimas dimanapun berada, kita mari bersama-sama ya. Maksudnya kalau misalnya di rumahnya ada nih tantenya atau bulitnya atau tetangganya, ya itu menasihati kok, jangan nasihat menggurui ya, mengingatkan, sudah periksa belum ke bidan, sudah minum tablet tambah darah belum. Jadi kalau misalnya ibu yang sedang hamil, memang 90 hari ya, palingnya 90 hari itu perlu setiap hari minum tablet tambah darah. Kalau anemia, kalau misalnya dia udah gizinya tercukupi ya sudah. Tapi kalau misalnya untuk mencegah anemia itu Mas, jadi bahaya ya ketika ibu hamil anemia itu bahaya. Kalau remaja-remaja memang di sekolah-sekolah, biasanya di sekolah-sekolah ada kegiatan minum tablet tambah darah. Jadi kita perlu bekerja sama-sama bekerja, begitu Mas. Ya baik, tadi dijelaskan secara singkat, secara gamblang bahwa stunting itu begitu penting sehingga dalam 2024 ini nanti kita mendapatkan bonus demografi sehingga generasi-generasi kita memiliki generasi yang unggul atau dalam Staimas lahirnya generasi emas seperti itu. Ya cukup sekian dari saya dan terima kasih Bu Najiro atas waktunya dan terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء